Shalom saudara-saudaraku, salam sehat selalu. Saya Pendeta Joni Delima, kembali menjumpai saudara lewat sapaan firman Tuhan hari ini. Satu harapan saya yang besar, semoga hidup saudara semua dipenuhi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini ada begitu banyak masalah yang sesungguhnya membuat hati saudara sedikit terasa gundah. Tetapi saya yakin apapun keadaan saudara hari ini tidak akan meniadakan sukacita di hati, karena Tuhan berkenan menjumpai saudara dengan kebenaran firman-Nya. Sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema Tetap Tegar Walau Tertindih Beban. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, segala pujian, syukur dan sembah kami nyatakan. Sebab hanya karena rahmat-Mu kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini kami sangat rindu mendengarkan suara-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan kami diteguhkan di tengah perjalanan yang penuh tantangan dan pergumulan ini. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 46 ayat 2-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara-saudaraku, jika saudara ingin mengetahui ketegaran iman seseorang atau sekuat apa keyakinannya kepada Tuhan, maka jangan menjumpai dia pada saat dirinya ada dalam keadaan kelimpahan, tetapi temui dia saat ia tertindih atau hidupnya terpuruk. Sebab orang bisa saja mengatakan 1001 macam alasan mengapa ia percaya kepada Tuhan saat ia berada di zona nyaman. Tetapi ketika dia berada dalam zona yang tidak nyaman, maka ia tidak lagi mempunyai alasan untuk tetap bertahan dalam imannya. Mengapa? Sebab banyak orang pudar semangat berimannya ketika ia sedang dalam pergumulan. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang sangat sulit untuk berkata bahwa Tuhan yang dia sembah itu baik, pada saat segala sesuatu yang dia harapkan dalam hidup, tak satu pun yang tergapai. Jadi sekali lagi, jika saudara ingin mengenal kualitas iman seseorang, maka jangan temui dia ketika ia sedang merasa happy dengan kehidupannya yang serba ada. Tetapi jumpai dia ketika segala sesuatu yang ia miliki itu habis. Itulah sebabnya iblis punya alasan untuk menarik kesimpulan mengapa Ayub begitu setia dalam kehidupan penyembahannya. Karena bagi iblis, hidup Ayub terus dilimpahi dengan segala yang ia perlukan, bahkan lebih daripada yang ia butuhkan. Dan inilah catatan yang terdapat dalam Ayub pasal 1 ayat 2-3. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub itu menurut iblis, rumah tangganya oke. Investasinya berupa hewan atau ternak yang berlimpah, dan orang yang dipekerjakannya pun sangat banyak. Itulah dasar sehingga ia setia kepada Tuhan dalam penyembahannya. Jadi bagi iblis, kehidupan iman Ayub itu dibangun karena berkat-berkat jasmani. Tetapi coba kalau semua itu habis, pasti Ayub tidak lagi setia dalam penyembahannya. Bisa jadi saudaraku, saudara juga mempunyai kesimpulan yang sama seperti iblis. Ayub setia karena ia ada dalam zona nyaman, bahkan sangat nyaman. Tetapi Tuhan mempunyai penilaian yang lain. Tuhan percaya bahwa Ayub tidak membangun dasar imannya di atas harta dan kesenangan. Karena itu Tuhan mengizinkan Ayub mengalami pencobaan yang berat. Saudaraku, mari belajar dari sang pemazmur tentang pandangannya terhadap Allah yang ia sembah. Sekalipun dalam kondisi yang terjepit, pemazmur tidak akan pernah menyangkali keberadaan Allah.
Dalam keadaan apapun, ia tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun hidupnya susah, ia akan tetap memuliakan Tuhan dan bermazmur baginya. Sekalipun jalan hidupnya penuh onak dan duri, semangat penyembahannya tidak akan surut. Menjadi tanda tanya mengapa ia memiliki keyakinan yang kuat di tengah kesulitan yang terjadi. Pertama, karena sang pemazmur sungguh yakin bahwa Allah yang ia sembah itu maha kuasa. Allah yang maha kuasa inilah yang mengatur dan mengendalikan kehidupan, sehingga tidak ada alasan bagi sang pemazmur untuk tidak takluk sepenuhnya kepada kuasanya. Sang pemazmur yakin bahwa Allah yang ia sembah akan menjadi tempat perlindungan dan benteng yang kokoh. Dengan demikian, sekuat apapun kekuatan musuh untuk menghancurkan kehidupannya, ia yakin bahwa ia tidak akan binasa sebab ia berada dalam perlindungan Tuhan. Kedua, karena Allah yang disembah adalah penolong dan pertolongannya sangat terbukti. Pemazmur yang tidak lain Raja Daud telah mengalami betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dan karena itu ia mengungkapkan keyakinannya melalui mazmur ini. Kata sangat terbukti diterjemahkan dari bahasa Inggris a very present help, yang artinya selalu siap menolong. Karena itu camkan hal ini. Allah adalah penolong yang siap sedia memberi pertolongan. Jika saat ini hidup saudara sedang mengalami tekanan yang sangat berat, tetaplah tegar dalam percayamu. Yakinlah bahwa Allah berkuasa mengubah kepahitan hidup jadi manis pada waktunya. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.